Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa sekalian. Ketemu lagi dengan saya Arit Cahyonugroho untuk materi pengembangan game RPG di bagian kedua. Oke. Setelah sebelumnya kita membahas tentang apakah itu RPG, kemudian juga bagaimana cara instalasi software RPG Maker dan juga cara pembuatan map dengan menggunakan RPG Maker. Pada bagian kedua ini kita akan mencoba membahas tentang penggunaan event, kemudian database, material base, serta cara publikasi game yang telah kita buat. Oke, jadi intinya kalau di pertemuan pertama kita hanya membuat mapnya, tempat-tempat kejadian gamenya, di pertemuan kali ini kita akan membuat gameplaynya sendiri. Jadi gimana game itu dimainkan, kemudian gimana jalan cerita dari game tersebut, tampilan karakter game tersebut, serta gimana cara memasukkan resource yang dibutuhkan untuk game kita, seperti misalnya gambar, audio, serta hingga terakhir nanti kita akan coba membahas tentang gimana cara mempublikasikan game kita untuk dapat dimainkan orang banyak. Oke, yang pertama kita mulai dari event. Jadi event itu digunakan untuk membuat semua kejadian di dalam game. Kayak misalnya pindah tempat, kemudian ada karakter musuh yang bisa menyerang, peti harta karun, tombol untuk lampu yang kalau diklik maka mungkin lampunya hidup, atau mungkin tombol untuk pintu yang harus ditekan terlebih dahulu sebelum pintunya terbuka, atau mungkin barang yang diambil, jadi misalkan buku yang bisa diambil, atau makanan yang harus dimakan, dan lain-lain. Pokoknya semua kejadian di dalam game itu kita membuatnya menggunakan event. Oke, gimana cara membuat event di dalam RPG Maker? Kita langsung praktek saja. Di sini misalkan ada sebuah peta yang masih kosong. Oke, di sini ada sebuah peta. Kemudian kita ingin membuat. Oke, kita coba jalankan dulu peta ini. Oke, misalkan di sini contoh peta kita. Nah, kemudian misalkan kita ingin membuat ada orang lain di peta ini, misalkan ada orang lain yang bisa diajak berbicara. Kemudian jalan juga. Di sini kita ingin memberi jalan. Jadi kalau pemain akan berjalan ke sini, dia akan secara otomatis dibawa ke peta selanjutnya seperti itu. Nah, semua itu kita buat menggunakan event. Oke. Nah, kita coba buat salah satu event. Misalkan orang yang bisa diajak berbicara di sini. Untuk membuat event pertama, kita harus pergi ke layer events di sini. Jadi kalau untuk pembuatan peta kita ada layer 1, layer 2, layer 3. Layer sebelahnya adalah layer events, di mana di sini kita membuat semua events yang ada di dalam game kita. Oke. Jadi untuk membuat sebuah events gampang aja, kita cukup pindah ke layer events, double klik, akan muncul jendela events. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang paling utama di sini ada list of event comments, artinya disinilah semua event yang terjadi kita inputkan ke dalam program. Jadi misalkan di sini kita akan membuat seseorang yang akan berbicara dengan pemain, maka untuk list of event comments-nya kita cukup double klik. Nah, di sini ada pilihan event-eventnya. Event yang kita gunakan untuk perbincangan biasanya adalah show text ini. Events nomor 1, show text. Nah, di sini kita tinggal isikan event yang ingin dijalankan. Misalkan ada perbincangan pemain, halo kakek misalnya. Kita ingin membuat seorang kakek di sini. Oke, kemudian si kakeknya menjawab. Jadi kita buat show text lagi. Show text kedua, kakek. Baik, nak, misalnya. Oke, apply. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada juga bagian untuk grafik. Oke, di sini ada bagian untuk grafik. Di grafik ini kita bisa mengatur seperti apa rupa event kita nanti. Kalau misalkan eventnya nggak kelihatan, itu kita bisa biarkan kosong. Tapi kalau kita ingin event kita ada gambarnya, kita bisa pilih di grafik ini. Kita coba ya, double klik grafik. Nah, di sini kita bisa pilih gambar yang kita inginkan. Jadi misalkan kita cari karakter kakek di sini. Ini kita pilih yang menghadap ke kanan. Kakeknya. Oke, apply, oke.
Kita sudah punya karakter kakek. Kita coba jalankan lagi gamenya. Nah, seperti yang Anda lihat, di sini ada event pemain, dan kalau pemain menghampiri kakek tersebut, dia bisa berbincang dengan kakek tersebut. Baiklah, seperti itu. Oke, sekarang kita buat contoh event lainnya, yaitu jalan tembus. Jadi di sini ada 2 peta. Misalkan kalau kita jalan ke sini, ke bagian ini, dia akan muncul di peta ini. Oke. Nah, sekarang kita coba buat di tempat yang kita ingin jadikan sebagai tempat perpindahan. Dalam kasus ini di sini, sehingga kalau pemain berjalan ke kotak ini, maka dia akan secara otomatis dipindah ke peta selanjutnya. Jadi caranya sama, kita pindah ke layer events, kita double klik di tempat perpindahan. Di list of event comment-nya kita tinggal cari yang sesuai kebutuhan kita, yaitu memindahkan pemain. Di sini contohnya adalah transfer player ini, untuk memindahkan pemain. Jadi kita cukup klik transfer player. Nah, kemudian di sini kita klik tombol elipsis ini. Kemudian kita pilih di mana pemain kita mau ditransfer. Dalam kasus ini mau saya pindahkan ke sini, ke bagian bawah peta. Oke. Pindahkan ke bagian bawah peta. Oke, cukup itu aja. Nah, kemudian di sini yang harus diperhatikan adalah fungsi trigger ini. Fungsi trigger. Jadi kalau sebelumnya kita coba lihat lagi di event kakek, triggernya adalah action button. Di sini kita akan coba ganti dengan player touch. Play. Jadi kalau di kakek tadi action button, di perpindahan ini kita ganti dengan player touch. Kita coba lihat perbedaannya. Nah, kalau untuk event kakek, kita jalan dulu. Kita sudah ketemu dengan kakek, kakeknya tidak akan berbicara sebelum kita tekan tombol action button, yaitu tombol enter. Kalau kita tekan enter, nah baru kakeknya berbicara. Tapi lain halnya dengan event yang telah kita buat tadi di kanan jalan. Tanpa kita tekan enter, kita cukup jalan ke atasnya. Nah, pemain akan langsung otomatis pindah daerah. Artinya event akan secara otomatis dijalankan tanpa harus menekan tombol enter. Nah, di situ adalah bedanya antara action button dengan player touch tadi. Oke. Kemudian yang satu lagi adalah autonomous movement ini. Kalau ada beberapa tipe, fixed, random, approach, custom. Jadi secara menurut namanya aja sudah ketahuan. Kalau fix ini event tersebut hanya diam di tempat itu aja. Kalau random, event itu akan mencoba bergerak mendekati pemain. Approach, kalau random itu dia akan bergerak secara random, sesuka hati. Kalau approach, dia akan bergerak mendekati pemain. Kalau custom, kita bisa atur sendiri gerakan dari event tersebut menggunakan move route ini. Jadi down, left, right. Kita bisa atur berapa kotak dia jalan ke bawah, berapa kotak dia jalan ke kiri, ke atas, dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan custom. Ada fixed, random, approach, dan custom. Kemudian untuk speednya, di sini kita berguna kalau event itu merupakan event yang bergerak. Jadi misalnya orang yang berjalan-jalan atau tikus yang harus ditangkap, ini baru berguna. Jadi kecepatan geraknya slow, mulai dari slowest ke fastest, bisa dilihat sendiri berdasarkan namanya. Termasuk juga frekuensi geraknya. Jadi seberapa cepat dia bergerak dan seberapa sering dia bergerak, mulai dari lowest hingga highest. Kemudian di sini ada kondisi untuk event. Jadi persyaratannya sebelum event ini dijalankan. Jadi kita bisa menggunakan switch atau variabel. Jadi misalkan kita harus mengumpulkan 10 item dulu sebelum bisa bicara dengan kakek ini. Jadi kita bisa menggunakan kondisi ini, variabel, misalnya variabel item dikumpulkan. Item dikumpulkan 10 atau lebih. Nah, sehingga kalau kita coba jalankan gamenya, si kakek nggak akan muncul sebelum kita telah mengumpulkan 10 item seperti itu. Jadi saya rasa cukup itu pengantar untuk events. Untuk secara lebih jelasnya, silakan dilihat
di modul events